pagi Bapak serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi turunan dari teorema C dan D, yaitu aturan pangkat dan kelipatan konstanta. Dan itu saya mempersilahkan saudara Tasya dan Rida untuk membahas soalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema C, yaitu aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1, yakni dx pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Diketahui fx sama dengan x pangkat n dan f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Dari teorema ini kita dapat membuktikan bahwa teorema ini adalah benar. Maka kita mulai dari definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan 5h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan 5h mendekati 0. Kita substitusikan fx plus h dengan x pangkat n, maka x plus h pangkat n, dan ini juga disubstitusikan menjadi x pangkat n sama dengan 5h mendekati 0 x pangkat n tambah nx pangkat n kurang 1h tambah n kali n min 1 per 2 x n min 2 h pangkat 2 tambah titik-titik tambah nx h n min 1 tambah h pangkat n min x pangkat n per h. Maka xn pangkat n dengan xn pangkat n dicoret, kemudian sama dengan 5h pangkat 0 h tambah h kali nx pangkat n min 1 plus n kali n min 1 per 2 x n min 2h h2 dengan h, maka tinggal h plus titik n x h n min 2, ini kan n min 1 menjadi n min 2 plus h n min 1 per h, hanya sama kita coret, kemudian ini disubstitusikan, yang ada nilai h-nya kita substitusikan dengan 0, maka dan menghasilkan 5h sama 5h mendekati 0 6x n min 1. Maka terbukti f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Maka teorema tersebut dikatakan benar karena terbukti. Dari teorema C, yaitu aturan pangkat, maka di sini saya akan membahas 2 soal. Soal pertama yaitu fx sama dengan 3x pangkat 2 dengan rumus n kali x pangkat n min 1. N-nya menyatakan pangkat dan x-nya adalah bilangan pokok. Maka diketahui n-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 3x. Maka kita masukkan dalam rumus, yaitu n kali x pangkat n min 1 sama dengan n-nya kita kasih masuk, yaitu 2 dikali x-nya 3x, pangkat n-nya yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 3 6x, 2 pangkatnya ini kita kurang, 2 kurang 1 sehingga tinggal 1, maka menjadi 6x sama dengan x-nya ini sisa 1 di atas, jadi tidak perlu ditulis sehingga hasilnya adalah 6.
Kemudian soal kedua, fx sama dengan 9x pangkat 8 dengan rumus n kali x pangkat n min 1. N-nya menyatakan pangkat dan x-nya menyatakan bilangan pokok. Maka diketahui n-nya sama dengan 8 dan x-nya sama dengan 9x. Maka kita masukkan dalam rumus, yaitu n kali x pangkat n min 1. N-nya kita kasih masuk, yaitu 8, dikali x-nya yaitu 9x, dipangkat n-nya kita kasih masuk 8 dikurangi 1, sehingga 8 dikali 9x yaitu 72. X pangkat 8 kurang 1, 8 kurang 1 yaitu 7. Maka hasilnya 72x pangkat 7. Teorema D. Teorema D merupakan kalkulus dasar yang membahas tentang pendiferensial suatu integral tentu. Andaikan f kontinu pada selang tertutup a, b, dan andaikan x variabel di titik dalam a, b, maka rumus umum yang didapatkan adalah dx dalam kurung integral batas atas x dan batas bawah a, f dalam kurung d, dt sama dengan fx. Contoh soal dx integral dari batas atas x batas bawah 1 t pangkat 2 dt kita cari dengan mencari integralnya. Misalkan integral batas atas x batas bawah 1 t pangkat 2 dt, soal yang kita ambil yaitu t pangkat 3 per 3 batas atas x batas bawah 1 kita ubah ke pecahan atau turunan, yaitu x pangkat 3 per 3 kurang 1 per 3. Soalnya sebenarnya ini 3. Maka integral dari x 1 t pangkat 2 dt sama dengan soal yang kita ambil x pangkat 3 per 3 kurang 1 per 3 sama dengan x pangkat 3. Kenapa sampai x pangkat 3? Karena ini dihapus. Ini sama ini tetap 1. Jadi ini x pangkat 3. Maka hasilnya x pangkat 3. Sementara teorema D yang membahas tentang aturan kalimpatan konstanta jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensial, maka rumus umum yang didapatkan adalah Kf X sama dengan K kali F kuadrat X, yakni D K kali F X sama dengan K kali D F X. Misalkan Fx sama dengan K kali Fx, maka Fx sama dengan limit H mendekati 0 F X tambah H kurang F X per H sama dengan limit H mendekati 0 K kali F X tambah H kurang K kali F X per H. Maka limit H mendekati 0 sama dengan K kali F X tambah H kurang F X sampai H. Maka limit H mendekati 0 sama dengan F X tambah H kurang F X per H. Hasilnya H kali F X